Selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, tentunya pasti semua dalam keadaan baik, bukan? Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Semua bangkit berdiri, kita yel-yel dulu Kakak Vini. Ayo Kak Ike. 3, 2, 1. Apa kabar hari ini? Sungguh amat baik. Haleluya. Baik adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah hari Minggu pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, kalau misalnya Kakak Winnie dipanggil, jawabnya apa Kakak? Jawabnya iya Kak Ike. Sekarang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ya apa adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulang pujiannya sekali lagi. Kalau dipanggil sama Tuhan semua jawab iya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, semua ya. Bergirang. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah saat ini. Salam juga. Adik-adik, hari favorit adik-adik hari apa? Oh, Kakak Ike juga suka hari itu. Kalau Kakak Ike ini semua hari sama. Kenapa? Kalau ditanya hari apa favoritnya, karena semua hari itu hari yang disenangi Tuhan. Jadi ada lagunya Kakak Winnie. Oh ada. Mau nyanyi enggak? Mau Kak Ike? Mau tidak? Mau dia Kak Ike mereka Kita semua. angkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini
bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, luar biasa semangatnya Kakak Winnie. Silakan duduk kembali. Nah, buat adik-adik yang sering melakukan kesalahan, mungkin tadi sebelum mulai ibadah sudah ada yang buat dosa lagi. Nah, sekarang kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kalau mengaku dosa hari ini, berarti besok tidak boleh diulang lagi ya. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, semua kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui dosa kami padamu. Kiranya ajar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mari adik-adik semua katakan, ampuni kami Tuhan Yesus. Baik, kita akan dengarkan berita anugerah yang terambil dari Yosua 24 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Amin firman Tuhan. Adik-adik, tahu enggak tangga nada? Tahu tidak? Kalau Kakak Winnie tahu enggak? Tahu dong. Coba sebut. Ayo adik-adik bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Wah, luar biasa. Kita angkat pujian do, re, mi. Kakak Winnie. Do, itulah dosamu. Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus. Fa, pahami firman-Nya. Sol, sobatmu yang setia. La, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. Kita ulang pujiannya sekali lagi. Do, itulah dosamu. Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus. Fa, pahami firman-Nya. Sol, sobatmu yang setia. La, lama menunggumu. Si, silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Silakan duduk kembali adik-adik. Saat ini kita akan bermazmur. Terambil dari Mazmur 80 ayat 6. Mari Kak Ike dan adik-adik kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau memberi mereka makan roti, cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Amin. Adik-adik, pohon-pohon yang ada buahnya, dia tidak langsung ada buahnya, tetapi dia harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kesukaanku
belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintahnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuat dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuat dalam dunia. Siap adik-adik. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintahnya. Sekali lagi. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuat dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuat dalam dunia. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab Kakak Winnie. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami anak sekolah minggunya Tuhan Yesus sudah siap mendengarkan cerita Alkitab. Berkati kami Tuhan Yesus semua. Engkau menyertai juga kakak guru sekolah minggu yang akan bercerita buat kami semua. Roh Kudus-Mu menuntun kami Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu, di hari yang Tuhan kuduskan bagi kita. Apa kabar kalian? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan saat ini sudah duduk manis di depan televisi, siap untuk mendengar cerita baru lagi. Oh ya adik-adik, masih ingat enggak cerita Pak Pendeta minggu lalu? Pasti ingat. Cerita Pak Pendeta minggu lalu bercerita bagaimana perasaan takut bangsa Israel ketika dikejar oleh tentara Firaun, sementara di depan mereka terbentang laut yang sangat luas. Apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel adik-adik? Tuhan menolong bangsa Israel lewat Musa, membelah dua lautan, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang dengan selamat. Tiba di seberang, mereka bersukacita memuji nama Tuhan. Hari ini adik-adik, kita akan melanjutkan cerita kita minggu lalu bagaimana perjalanan bangsa Israel untuk tiba di tanah perjanjian. Adik-adik yang manis, setelah mereka tiba di tepi danau, mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka sangat panjang. Banyak tantangan, banyak rintangan yang mereka hadapi. Hingga mereka tiba di padang pasir yang sangat luas. Mereka berjalan berminggu-minggu lamanya sampai mereka kehabisan air. Mereka sudah sangat kehausan, mau minum, persediaan mereka sudah habis.
hingga mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Marah. Tempat ini sangat gersang dan panas. Mereka berusaha mencari air minum ke sana kemari. Kalau menurut adik-adik, apakah di tengah padang pasir yang luas mereka bisa menemukan air? Ternyata adik-adik mereka bisa menemukan air. Tetapi sayangnya air yang mereka temukan itu tidak bisa diminum karena rasanya sangat pahit. Karena sudah kelelahan, sudah kehausan, mereka datang kepada Musa dan berkata kepada Musa sambil marah-marah, "Andaikan Bapa tidak membawa kami keluar dari Mesir, kami tidak akan kehausan di tempat ini. Walaupun di Mesir kami kerja paksa, tetapi tidak pernah kami kehausan." Adik-adik, Musa datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi tahukah adik-adik, ternyata Tuhan mendengar marah-marahnya bangsa Israel. Tuhan melihat keluh kesahnya bangsa Israel. Tuhan berjanji akan menolong bangsa Israel dengan menyuruh mereka pergi ke Elim. Di tempat itulah mereka menemukan air yang sangat banyak. Kemudian mereka berjalan lagi hingga tiba di padang gurun Sinai. Di padang gurun Sinai mereka menemukan lagi masalah. Masalah apa lagi yang muncul? Masalah yang muncul adalah mereka kehabisan lagi makanan. Karena mereka kelaparan, mereka datang lagi kepada Musa sambil marah-marah dan berkata kepada Musa, "Bapak, roti sudah habis. Apa yang bisa kami makan? Lihatlah anak-anak sudah menangis kelaparan." Musa kembali datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan. Kembali lagi, adik-adik, Tuhan ternyata mendengar marah-marahnya bangsa Israel. Tuhan berjanji kepada Musa akan menolong bangsa Israel. Tuhan yang adalah sumber makanan memberikan makanan kepada bangsa Israel di sore hari berupa burung puyuh yang sangat banyak jumlahnya sehingga menutupi perkemahan bangsa Israel. Sedangkan di pagi hari Tuhan menurunkan embun yang kemudian menjadi biji roti. Biji roti inilah yang dikumpulkan oleh bangsa Israel ke dalam keranjang yang kemudian dipanggang menjadi roti. Tepung roti itulah yang disebut dengan manna. Sekali lagi, tepung roti yang dikumpulkan oleh bangsa Israel itulah yang disebut dengan manna. Luar biasa kan adik-adik cara Tuhan menolong bangsa Israel? Memberikan makanan, memberikan minuman. Tetapi walaupun demikian, Tuhan hanya memberikan waktu kepada bangsa Israel sampai hari ke-6 untuk mengumpulkan makanan itu. Dan pada hari ke-7, Tuhan mengharapkan bangsa Israel untuk berhenti dan datang kepadanya untuk beribadah. Adik-adik yang manis, adik-adik yang baik. Cara Tuhan menolong bangsa Israel sangat luar biasa. Menolong di saat mereka sangat membutuhkan makanan dan minuman. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah juga Tuhan menolong kita? Tuhan yang adalah sumber makanan, sumber minuman bagi kita, akan memberikan kita makanan dan minuman lewat orang tua kita, lewat opa oma, lewat tante, lewat kakak, dan lewat orang-orang yang berada di sekitar kita. Tapi satu yang perlu diingat adik-adik, ketika misalnya pulang sekolah sudah dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, jangan datang lalu marah-marah. Tetapi minta baik-baik kepada mama atau papa. Atau kalau bisa ambil sendiri minumannya, ambil sendiri makanannya. Dan tetap berdoa kepada Tuhan, semoga orang tua kita diberikan berkat sehingga kita dapat makan dan minum dengan baik. Itulah cerita kita hari ini.
cerita kita minggu ini yang berjudul Manna dari Tuhan, yang terambil dari Keluaran 15 ayat ke-22 sampai Keluaran 16 ayatnya yang ke-36. Adik-adik yang manis, yang sudah pintar baca Alkitab, ayo buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama Keluaran 16 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Kita memulai baca pada ayatnya yang ke-13 sampai ke-16. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embus, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah itu? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan, bangunlah, tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing kamu. Boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Amin. Firman Tuhan. Baik adik-adik di rumah, Kakak Ike mau tanya, hewan peliharaan atau hewan favoritnya adik-adik di rumah apa? Ayo apa? Kalau Kakak Winnie suka apa? Saya suka kelinci Kak Ike. Oh, suka kelinci. Kalau Kak Ike apa? Kalau Kakak Ike suka burung pipit. Burung pipit. Iya, karena burung pipit tidak menanam tapi Tuhan kasih makan. Kita angkat pujian ya. Tangannya kita lambai-lambai kayak burung. Siap. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita ulang pujiannya ya. Lambai tangannya kayak burung. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Peluk temannya. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum itu kita mendengar nats persembahan yang terambil dari Mazmur 5 ayatnya yang 8. Firman Tuhan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mengiringi persembahan kita akan menyanyi Tuhan Yesus baik. Mari bangkit berdiri. Semua berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu
bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi. tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita baru lagi. Cerita yang mengajarkan kami bahwa Tuhan adalah sumber makanan, sumber air minum, akan senantiasa memberikan kami kecukupan jika kami senantiasa bersyukur dan datang memohon kepadanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang saat ini hanya boleh berada di rumah. Pimpin dan sertai mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Berkati ya Tuhan, sehingga mereka boleh melalui hari-harinya dengan baik, walaupun itu hanya di rumah saja. Dan jika Tuhan berkenan, tanggal 27 nanti mereka akan menerima rapor hasil dari usaha mereka selama ini. Semoga hasil yang mereka usahakan boleh mendatangkan yang terbaik bagi mereka. Mereka tahu bersyukur bahwa itu karena Tuhan bekerja atasnya. Bapa di sorga, buat anak sekolah minggu yang sedang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, datang menolong mereka, menjamah tubuh mereka sehingga mereka boleh sehat, sembuh, bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Buat mama papa, opa oma, om dan tante, kakak adik yang senantiasa bersama-sama dengan mereka, mengasihi mereka, juga Engkau pimpin mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Berikan berkat-Mu kepada keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa buat kakak-kakak pengurus sekolah minggu yang tetap senantiasa berusaha memberikan yang terbaik buat pelayanan sekolah minggu. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, berikan mereka kekuatan kesehatan sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mulia ini dengan baik, sehingga kami walaupun di rumah bisa bersekolah minggu bersama-sama. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang punya sobat yang setia? Ayo. Kakak Winnie, siapa sobatnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sama bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ada satu sobatku.
sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik semua masih dalam posisi berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Keluaran 16 ayat yang ke-26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikut segala ketetapannya, maka aku akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita lipat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk ketenangannya mengikuti ibadah. Sampai berjumpa minggu depan. Sampai ketemu lagi. Kakak Weni, kita pamit ya. Bye. Siap. burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakut tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita ulang pujiannya ya. Lambaikan tangannya kayak burung. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Peluk temannya. Terlebih